Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizul Fursan dari Program Studi Manajemen PJJ Universitas Siber Asia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan dengan judul Analisa Bank Sehat menggunakan studi kasus bank virtual ciptaan saya sendiri, yaitu PT Bank Cakrawala Makmur Tbk atau disingkat Bank Cakra. Agenda presentasi ini akan saya bagi menjadi 6 bagian utama. Pertama, profil dan segmentasi Bank Cakra. Kedua, kebijakan manajemen kredit. Ketiga, laporan dan kondisi keuangan. Keempat, rasio kesehatan bank. Kelima, jasa dan digital banking. Dan terakhir, kesimpulan serta rekomendasi. Profil Bank Cakra. Bank Cakra adalah bank umum konvensional dengan status bank devisa yang saya asumsikan berdiri sejak tahun 2010 dan telah bertransformasi digital secara penuh sejak tahun 2020. Bank ini merupakan bank virtual atau fiktif yang saya buat khusus untuk keperluan akademik pada tugas ini. Bank Cakra berkantor pusat di Jakarta dengan 15 kantor cabang di kota-kota besar, melayani sekitar 1,25 juta nasabah dari segmen retail, UMKM, hingga korporasi kecil menengah. Kegiatan usaha utamanya meliputi 3 hal: menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito, menyalurkan kredit UMKM, konsumtif dan modal kerja, serta menyediakan jasa perbankan termasuk layanan digital banking. Visi, misi, dan segmentasi bisnis. Visi Bank Cakra adalah menjadi bank digital terpercaya yang mendorong pertumbuhan UMKM dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, bank ini fokus menyalurkan kredit produktif secara selektif, menghadirkan layanan digital banking yang aman, serta menjaga kesehatan bank melalui manajemen risiko yang prudent. Dari sisi portofolio kredit tahun 2025, sebesar 45% dialokasikan untuk UMKM, 35% untuk kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan multiguna, dan 20% untuk modal kerja korporasi kecil menengah. Dengan total kredit yang disalurkan mencapai 15 triliun rupiah. Kebijakan kredit, prinsip penilaian. Masuk ke bagian kedua, yaitu kebijakan manajemen kredit. Bank Cakra menilai kelayakan calon debitur menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral, yang dipadukan dengan prinsip 7P, mulai dari personality hingga protection. Untuk mempercepat proses pada segmen UMKM dan konsumtif bernilai kecil, bank ini juga menerapkan kredit scoring digital berbasis data transaksi dan pola pembayaran nasabah. Prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kreditnya terdiri dari 7 tahap, dimulai dari pengajuan baik secara online maupun di kantor cabang, verifikasi dokumen dan kredit scoring, analisis 5C dan 7P oleh analis kredit, survei on spot, persetujuan komitmen kredit sesuai limit kewenangan, pencairan dengan pengikatan agunan, hingga monitoring pasca pencairan melalui early warning system. Manajemen risiko dan penanganan kredit bermasalah. Untuk mitigasi risiko kredit, Bank Cakra menerapkan diversifikasi sektor dan batas maksimum pemberian kredit, mensyaratkan agunan dan asuransi kredit, menjaga cadangan kerugian penurunan nilai yang memadai, serta memantau early warning system secara otomatis. Apabila kredit sudah terlanjur bermasalah, bank ini menerapkan strategi 3R, yaitu rescheduling atau penjadwalan ulang, reconditioning atau penurunan dan penundaan bunga, dan restructuring atau penambahan kredit maupun equity debitur. Jika ketiga upaya ini tidak berhasil, penyitaan agunan menjadi langkah terakhir. Kualitas kredit.
kolektibilitas portofolio 2025. Hasil dari kebijakan tersebut tercermin pada kualitas portofolio kredit tahun 2025, di mana 95,4% kredit berkategori lancar dan total kredit bermasalah hanya 2,1% dari total kredit yang disalurkan. Porsi dalam perhatian khusus sebesar 2,5% tetap menjadi fokus pemantauan dini agar tidak turun kolektabilitasnya. Dampak kebijakan kredit terhadap kesehatan bank. Secara keseluruhan, kebijakan kredit yang selektif ini menghasilkan pertumbuhan kredit sebesar 13,6% dari tahun 2024 ke 2025, dengan rasio kredit bermasalah yang justru membaik dari 2,65% menjadi 2,1%, serta pertumbuhan laba bersih sebesar 26,7%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit Bank Cakra bukan sekedar ekspansi tanpa kendali, melainkan pertumbuhan yang sehat dan terkelola. Laporan posisi keuangan, aset, dan liabilitas. Masuk ke bagian ketiga, yaitu laporan keuangan. Total aset Bank Cakra tahun 2025 mencapai 25 triliun rupiah, tumbuh 13,6% dari tahun sebelumnya. Total kredit yang disalurkan sebesar 15 triliun rupiah, dana pihak ketiga sebesar 18 triliun rupiah, dan total liabilitas 21 triliun 800 miliar rupiah. Laporan posisi keuangan, modal, kredit, dan DPK. Modal dan ekuitas bank tumbuh 10,3% menjadi 3 triliun 200 miliar rupiah, dan menopang ekspansi kredit tanpa mengorbankan kecukupan modal. Rasio loan to deposit ratio atau LDR berada di 83,3% yang termasuk dalam kategori sehat karena berada pada rentang 75 hingga di bawah 85%. Laporan laba rugi. Dari sisi laba rugi, pendapatan operasional tumbuh dari 2,4 triliun menjadi 2,75 triliun rupiah. Sementara beban operasional relatif terkendali. Hasilnya, laba bersih tahun 2025 mencapai 380 miliar rupiah, tumbuh 26,7%. Jauh melampaui pertumbuhan aset yang menandakan efisiensi bank semakin membaik. Analisis kondisi keuangan, kekuatan dan kelemahan. Jika kita rangkum, kekuatan kondisi keuangan Bank Cakra terletak pada pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga yang seimbang. Laba yang tumbuh lebih cepat dari aset, serta NPL yang membaik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga yang sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit. Porsi kredit dalam perhatian khusus yang perlu dipantau ketat, konsentrasi kredit UMKM yang cukup besar, serta ketergantungan pada pendapatan bunga yang masih tinggi. Rasio kesehatan bank terpilih, NPL, rumus dan data. Masuk ke bagian keempat, yaitu rasio kesehatan bank. Saya memilih rasio non-performing loan atau NPL karena berkaitan langsung dengan kebijakan manajemen kredit yang sudah saya bahas sebelumnya. Rumusnya adalah kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Data yang digunakan yaitu kredit bermasalah sebesar 315 miliar rupiah dan total kredit sebesar 15 triliun rupiah, mengacu pada kriteria Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tahun 2004. Rasio NPL, hasil dan interpretasi. Dari perhitungan tersebut diperoleh NPL sebesar 2,10% yang masuk dalam kategori peringkat 2 atau sehat. Angka ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2,65%. Artinya, kebijakan kredit selektif dan manajemen risiko proaktif yang diterapkan Bank Cakra terbukti efektif menjaga kualitas aset, serta manajemen tetap perlu memantau ketat porsi dalam perhatian khusus agar tidak bermigrasi menjadi NPL baru.
penilaian kesehatan bank secara keseluruhan. Untuk memberikan gambaran kesehatan bank secara menyeluruh, saya juga menampilkan indikator pendukung lain mengacu kerangka RGIC selain MPL sebesar 2,10% yang sehat. LDR berada di 83,3% yang sehat, CAR sebesar 16,4% yang sangat sehat, dan ROA sekitar 1,62% yang juga sangat sehat. Dengan kombinasi keempat indikator ini dapat disimpulkan bahwa Bank Cakra berada dalam kondisi sehat hingga sangat sehat secara keseluruhan. Jasa digital banking, layanan dan pola penggunaan. Masuk ke bagian kelima, yaitu jasa dan digital banking. Bank Cakra menyediakan beberapa layanan digital seperti mobile banking, kris, transfer digital melalui BI Fast, dan virtual account. Dari seluruh volume transaksi digital tahun 2025, 58% dilakukan melalui mobile banking, menjadikannya kanal yang paling sering digunakan nasabah dengan 850.000 nasabah aktif dan total 42 juta transaksi senilai 18 triliun rupiah. Kontribusi digital banking terhadap keuntungan bank. Digital banking memberikan kontribusi nyata bagi keuntungan bank melalui 4 hal. Pertama, fee based income yang naik 53% menjadi 95 miliar rupiah. Kedua, efisiensi biaya dari penutupan 5 kantor cabang yang kurang produktif, menghemat sekitar 12 miliar rupiah per tahun. Ketiga, pertumbuhan rasio kasa atau dana murah dari 38 menjadi 45%. Dan keempat, mempercepat cross-selling produk kredit kepada nasabah baru. Risiko digital banking dan rekomendasi strategi. Meski memberikan banyak manfaat, digital banking juga membawa risiko, seperti risiko siber dan kebocoran data, risiko fraud, transaksi digital, risiko gangguan sistem, serta kesenjangan literasi digital nasabah. Untuk itu, saya merekomendasikan 3 strategi. Pertama, memperkuat keamanan siber melalui autentikasi multifaktor dan sistem deteksi fraud berbasis AI. Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi digital nasabah melalui kampanye keamanan dan layanan customer support 24 jam. Dan ketiga, berinvestasi pada infrastruktur seperti disaster recovery serta kemitraan dengan fintech. Sebagai kesimpulan, Bank Cakra menunjukkan kebijakan manajemen kredit yang selektif dan berhasil menjaga kualitas aset, kondisi keuangan yang tumbuh seimbang dan efisien, rasio kesehatan yang berada pada kategori sehat hingga sangat sehat, serta pemanfaatan digital banking yang berkontribusi signifikan terhadap profitabilitas. Secara keseluruhan, Bank Cakra dapat dikategorikan sebagai bank yang sehat. Referensi seluruh analisis ini saya susun dengan mengacu pada Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 1 PBI 2011, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 623 DPNP Tahun 2004, POJK Nomor 55 Tahun 2016, serta materi kuliah manajemen perbankan yang telah saya pelajari. Demikian presentasi analisa Bank Sehat, Bank Cakra yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.